Belanda, sebuah negara yang tampak rapuh secara geografis, telah menuliskan kisah epik tentang perjuangan manusia dalam melawan kekuatan alam yang sangat buas. Belanda, sebuah negara kecil di Eropa Barat, dengan luas sekitar 41.543 km persegi, yang berarti sedikit lebih kecil dibandingkan Jawa Timur, terkenal dengan daratannya yang sebagian besar berada di bawah permukaan laut, yang kemudian menjadikannya sebagai salah satu negara paling rentan terhadap banjir. Sekitar 26% wilayah Belanda berada di bawah permukaan laut, sementara 55% dari daratan negara ini sangat rentan terhadap banjir, baik dari laut maupun dari sungai. Sementara itu, sekitar 60% dari populasinya, atau sekitar 10 juta orang, tinggal di daerah yang berada di bawah permukaan laut, yang mencakup beberapa kota besar seperti Den Haag, Rotterdam, dan Amsterdam. Fenomena rendahnya daratan Belanda sejatinya disebabkan beberapa faktor alam dan buatan manusia. Sungai-sungai besar yang mengalir melintasi negara ini telah membawa sedimen serta lumpur ke daratan rendah selama ribuan tahun. Proses sedimentasi kemudian menciptakan tanah subur, namun juga menurunkan elevasi daratan. Selain itu, tanah di Belanda terus mengalami penurunan secara perlahan karena aktivitas manusia, seperti pengambilan air tanah dan pengeringan lahan gambut. Di masa lalu, Belanda secara ekstensif mengeksploitasi lahan gambut untuk bahan bakar. Pengeringan gambut menyebabkan tanah menyusut dan mengempis dan menjadikannya lebih rendah dari permukaan laut. Eksploitasi gambut ini secara signifikan mempercepat penurunan elevasi di beberapa wilayah Belanda. Karena kondisi daratan yang lebih rendah dari permukaan laut, Belanda selalu berperang atau bahkan telah bersahabat dengan banjir. Sepanjang sejarah, Belanda telah menghadapi ancaman banjir yang terus-menerus, terutama yang berasal dari Laut Utara. Pada tahun 1421, Belanda mengalami banjir Santo Elizabeth, yang menjadi salah satu banjir terburuk dalam sejarahnya. Banjir ini terjadi pada 19 November tahun 1421, yang diperkirakan menelan sekitar 2.000 korban jiwa dan sejumlah besar lahan pertanian berubah menjadi rawa-rawa yang tidak bisa digunakan kembali. Pada tanggal 1 November tahun 1570, Belanda juga mengalami banjir Olseinday yang dianggap sebagai salah satu bencana alam terbesar di Eropa pada abad ke-16. Kala itu, gelombang besar yang disebabkan oleh badai dahsyat di Laut Utara telah membanjiri seluruh kawasan pesisir. Akibatnya, sekitar 20.000 orang kehilangan nyawa mereka dan beberapa desa dan kota di Belanda harus lenyap sepenuhnya. Kemudian, banjir pada tanggal 31 Januari hingga Februari tahun 1953 adalah yang paling tragis dalam sejarah modern Belanda. Kala itu, badai besar menghantam negara ini dengan kekuatan yang menghancurkan, merobek tanggul-tanggul, melenyapkan rumah-rumah, ladang, dan nyawa penduduknya. Gelombang pasang melampaui ketinggian tanggul di beberapa daerah dan menyebabkan terobosan yang menghancurkan di lebih dari 50 tempat. Akibatnya, lebih dari 1.800 orang meninggal dunia, lebih dari 47.300 bangunan rusak, dan sekitar 100.000 hektar tanah terendam air asin. Kendati demikian, Belanda tidak menyerah dengan keadaan. Bencana tahun 1953 mendorong mereka untuk melakukan reformasi besar dalam pengelolaan air.
Sejatinya, perjuangan Belanda melawan air telah dimulai sejak masa lampau, ketika para leluhur mereka membangun gundukan tanah yang menjadi benteng perlindungan pertama dari banjir Laut Utara yang dikenal sangat ganas. Pada abad ke-11, masyarakat lokal mulai membangun gundukan tanah sebagai tempat perlindungan saat banjir. Tanggul pertama ini masih bersifat lokal dan terbatas, tetapi merupakan langkah awal bagi mereka dalam pengelolaan air. Namun demikian, alam tidak pernah tinggal diam. Sebab pada abad ke-12, gelombang pasang yang menghancurkan membawa bencana yang tidak terbayangkan, yang kemudian membuat masyarakat Belanda menyadari bahwa mereka harus mengembangkan cara lebih cerdas dan inovatif untuk melawan air, atau jika tidak, mereka akan tenggelam bersama impiannya. Seiring meningkatnya populasi dan kebutuhan lahan pertanian, Belanda mulai membangun sistem kanal yang menghubungkan berbagai wilayah dan memungkinkan air dialirkan keluar dari daerah daratan rendah. Kanal ini awalnya digunakan untuk mengeringkan lahan gambut dan menciptakan lahan subur. Salah satu contoh paling penting dari periode ini adalah Polder Bimster. Kemudian, pada abad ke-15, teknologi kincir angin mulai diperkenalkan sebagai solusi untuk memompa air dari polder yang berada di bawah permukaan laut. Kincir angin ini digunakan untuk mengalirkan air ke kanal-kanal yang lebih tinggi sehingga dapat dibuang ke sungai atau laut. Kincir angin yang terkenal seperti di daerah Kinderdijk merupakan bagian dari sistem inovatif ini. Lalu, memasuki abad ke-16 hingga abad ke-17, reklamasi tanah menjadi lebih luas dan sistematis. Di bawah pengawasan para insinyur yang terampil, Belanda mereklamasi lahan-lahan dari laut dan danau, menciptakan polder-polder besar yang dilindungi oleh sistem tanggul serta kincir angin. Salah satu proyek terbesar adalah polder Hellemmeer yang mengubah danau menjadi lahan pertanian subur pada abad ke-19. Selanjutnya, teknologi pengeringan air terus berkembang dengan penambahan sistem drainase yang lebih baik, termasuk penggunaan pompa air bertenaga uap pada abad ke-19. Pompa-pompa ini memungkinkan proses pengeringan polder yang lebih dalam dan lebih cepat, menggantikan kincir angin sebagai teknologi utama. Seperti telah dijelaskan, pada tahun 1953, Belanda mengalami salah satu banjir paling dahsyat dalam sejarahnya, ketika badai besar menghantam Laut Utara. Banjir ini menyebabkan lebih dari 1.800 korban jiwa, menghancurkan lebih dari 47.300 bangunan, dan membuat 100.000 hektar tanah terendam air asin. Bencana ini menjadi titik balik bagi Belanda untuk berperang melawan banjir. Sebab setelah banjir tersebut, Belanda merancang dan membangun proyek Delta Wars, yaitu serangkaian bendungan, pintu air dan tanggul yang dirancang untuk melindungi Belanda dari badai Laut Utara. Salah satu komponen terpenting dari Delta Wars adalah bendungan raksasa dengan pintu air yang dapat ditutup saat air pasang naik. Proyek ini selesai pada tahun 1997 dan dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern. Delta Wars adalah proyek yang sangat kompleks dan memakan biaya lebih dari 5 miliar euro. Proyek ini terdiri dari lebih 16.500 km tanggul, pintu air dan bendungan yang tersebar di sepanjang pesisir Belanda, yang kemudian mengubah ancaman air menjadi sesuatu yang bisa dikendalikan. Dengan proyek ini, Belanda seolah berkata kepada laut, "Kami akan bertahan apapun yang terjadi." Selain Delta Works, Belanda terus mengembangkan inovasi dalam pengelolaan air dengan proyek ruang untuk sungai. Proyek ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak ruang bagi sungai-sungai besar untuk meluap secara alami selama musim banjir, yang hal ini
dapat mengurangi risiko banjir di kawasan hilir. Ruang untuk sungai merupakan salah satu proyek inovatif yang paling signifikan dalam dekade terakhir. Belanda menyadari bahwa membangun tanggul lebih tinggi saja tidak akan menyelesaikan masalahnya. Karena itu, mereka memutuskan untuk berdamai dengan air, dengan memberikan sungai-sungai besar lebih banyak ruang untuk meluap secara alami. Alih-alih memaksa air untuk tunduk, Belanda mengizinkan sungai mengalir ke area-area yang dirancang khusus untuk menampung kelebihan air. Ini tidak hanya mengurangi tekanan pada tanggul, tetapi juga memungkinkan pemulihan ekosistem sungai secara alami. Dalam proyek ini, Belanda tidak hanya membangun tanggul yang lebih tinggi, tetapi juga menciptakan area banjir buatan yang memungkinkan sungai meluap tanpa menyebabkan kerusakan. Dengan mengembalikan sebagian dari daratan rendah ke kondisi alami, risiko banjir bisa lebih dikendalikan tanpa harus merusak ekosistem. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim serta kenaikan permukaan laut, Belanda terus berinovasi dengan pendekatan yang sangat canggih. Salah satu inovasi modern mereka adalah rumah apung yang dikembangkan di area rentan seperti Amsterdam dan Rotterdam. Rumah-rumah ini dibangun di atas air dan dirancang untuk beradaptasi dengan kenaikan permukaan air. Belanda juga telah mengembangkan sistem polder pintar yang menggunakan teknologi digital untuk memantau dan mengendalikan ketinggian air secara otomatis berdasarkan data cuaca serta kondisi air. Teknologi ini memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap ancaman banjir serta perubahan cuaca ekstrim. Meskipun menghadapi tantangan geografis karena sebagian besar wilayahnya berada di bawah permukaan laut serta rentan terhadap banjir, Belanda telah berhasil mengembangkan sistem pertanian yang sangat produktif dan menjadi salah satu negara pengekspor produk pertanian terbesar di dunia. Keberhasilan pertanian Belanda ini didukung oleh berbagai inovasi dan teknologi yang memungkinkan lahan pertanian tetap subur meski harus berhadapan dengan kondisi geografis dan tantangan yang sangat sulit. Untuk menghadapi tantangan ini, Belanda melakukan sejumlah inovasi dalam sistem pertanian, mulai dari pengelolaan air yang canggih hingga teknologi pertanian berkelanjutan. Belanda membangun sistem kanal di seluruh negeri untuk mengalirkan air keluar dari lahan pertanian dan mengarahkannya ke sungai dan laut. Mereka juga membangun sistem polder, yaitu tanah yang direklamasi dari laut atau danau dan dilindungi oleh tanggul yang dibangun di sepanjang pantai dan sungai untuk melindungi polder dari air pasang dan banjir. Lahan ini akan tetap kering dengan bantuan sistem drainase yang sangat canggih. Sistem ini memungkinkan lahan pertanian tetap bisa digunakan, meskipun terletak di bawah permukaan laut atau di wilayah yang sering banjir. Belanda memiliki sekitar 17.500 km tanggul, termasuk tanggul utama serta tanggul tambahan. Selain itu, Belanda membangun pompa dan kincir angin. Awalnya, kincir angin digunakan untuk memompa air keluar dari polder ke kanal yang lebih tinggi. Tetapi saat ini, pompa listrik modern telah menggantikan kincir angin. Air dari polder terus dipompa keluar untuk memastikan tanah tetap kering serta subur. Pada abad ke-16 dan 17, kincir angin di Belanda mengalami puncak perkembangan dan mulai digunakan untuk berbagai tujuan. Saat itu, terdapat sekitar 10.000 kincir angin yang tersebar di seluruh negeri. Adapun saat ini, Belanda memiliki sekitar 1.200 kincir angin tradisional yang masih beroperasi dan banyak di antaranya dilestarikan sebagai warisan budaya. Belanda juga menerapkan pertanian cerdas atau precision farming, sebuah sistem yang menggunakan teknologi digital dan data untuk memantau serta mengelola lahan pertanian secara lebih efisien.
Sistem ini mencakup penggunaan sensor, satelit, dan perangkat lunak canggih untuk memantau kelembaban tanah, kondisi cuaca, serta kebutuhan nutrisi tanaman. Dengan sistem ini, petani dapat menggunakan data real-time untuk menentukan kapan dan di mana lahan membutuhkan irigasi. Hal ini sangat penting di Belanda, mengingat pengelolaan air adalah hal yang sangat krusial. Dengan memantau kondisi tanah secara tepat, petani bisa mengurangi penggunaan pupuk secara berlebihan yang dapat mencemari air dan tanah. Selain sistem polder dan pertanian cerdas, Belanda juga menjadi pimpinan dunia dalam teknologi rumah kaca, yang hal ini memainkan peran penting dalam produksi pertanian. Di Belanda, ada lebih dari 25.000 hektar lahan yang digunakan untuk pertanian di bawah rumah kaca. Teknologi ini memungkinkan Belanda menanam berbagai jenis tanaman sepanjang tahun, termasuk sayuran, buah-buahan, serta bunga. Rumah kaca modern di Belanda dilengkapi dengan sistem pengairan tertutup yang berguna untuk menghemat air. Rumah kaca di Belanda menggunakan sistem irigasi tetes yang sangat efisien, di mana air yang digunakan dapat didaur ulang. Rumah kaca ini juga menggunakan sistem kontrol iklim. Dengan menggunakan sistem otomatisasi, suhu, kelembaban, dan cahaya di dalam rumah kaca bisa dikendalikan secara optimal sehingga menghasilkan kondisi pertumbuhan terbaik bagi tanaman. Belanda juga mengembangkan sistem aquaponik dan hidroponik, yaitu metode pertanian tanpa tanah yang sangat hemat air dan sangat cocok untuk kondisi lahan basah. Hidroponik adalah metode menanam tanaman dalam larutan air yang kaya akan nutrisi, sementara aquaponik menggabungkan budidaya ikan dengan tanaman, di mana limbah ikan digunakan untuk menyuburkan tanaman. Metode ini tidak hanya menghemat air, tetapi juga memungkinkan Belanda untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian di lahan yang terbatas dan dengan menggunakan sumber daya air yang lebih sedikit. Selain itu, Belanda juga sangat fokus pada pengelolaan limbah pertanian serta sirkulasi nutrisi. Limbah dari peternakan dan pertanian didaur ulang untuk menjadi pupuk organik dan biogas, yang membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil dan memperkaya tanah dengan nutrisi yang berkelanjutan. Sebagai sebuah negara kecil di Eropa Barat, dengan kondisi geografis yang sangat rentan terhadap banjir, kecerdasan sistem pertanian yang telah dibangun oleh Belanda telah mengantarkan negara ini pada beberapa keunggulan. Belanda menjadi negara pengekspor produk pertanian terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, dengan nilai ekspor pertanian mencapai 94,5 miliar euro pada tahun 2019. Penggunaan teknologi pertanian cerdas telah memungkinkan efisiensi penggunaan air di pertanian hingga 50% lebih hemat dibandingkan metode tradisional. Sementara itu, pertanian hidroponik dan aquaponik di negara ini telah memungkinkan pengurangan penggunaan air hingga 90% lebih sedikit dibandingkan pertanian konvensional. Maka, dengan segala inovasi dan keberhasilannya, perang Belanda melawan air adalah kisah yang belum selesai sepenuhnya. Kenaikan permukaan laut, curah hujan yang semakin tidak terduga akibat perubahan iklim, serta tekanan terus-menerus dari Laut Utara adalah ancaman nyata yang akan terus dihadapi oleh negara ini. Kendati demikian, jika ada satu hal yang diajarkan oleh sejarah Belanda, itu adalah bahwa mereka tidak akan pernah berhenti berinovasi dan tidak akan pernah menyerah dengan keadaan. Pada akhirnya, dengan setiap badai yang datang, setiap ancaman air yang mengintai, Belanda selalu siap. Tanggul mereka mungkin retak, sungai mungkin meluap, tetapi semangat mereka tidak akan pernah goyah. Di negara ini, manusia tidak hanya bertahan melawan alam, namun mereka menaklukkannya dengan kecerdasan, tekad, serta inovasi tanpa henti. Mereka telah menunjukkan pada dunia bahwa meskipun kita tidak bisa menghentikan kekuatan alam, kita
bisa belajar untuk hidup berdampingan dengan alam, bahkan dalam kondisi yang paling ekstrim sekalipun.